Salam damai dan salam kasih saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi pada renungan hari ini. Dan tema yang kita akan bahas hari ini adalah mengatasi stres. Apakah Anda stres? Saya juga stres. Kita semua pernah mengalami stres dan mungkin masih stres hari ini. Dan kedepannya kemungkinan kita juga akan masih terus mengalami stres. Karena itu mari kita belajar bagaimana mengatasi stres. Adalah Dr. Hans Selye, dijuluki sebagai Bapak Stres Amerika Serikat. Ialah yang pertama kali melakukan penelitian hubungan antara pelepasan hormon-hormon dalam tubuh dalam kaitannya dengan stres dan daya tahan tubuh. Penelitian tersebut dilakukan terhadap tikus-tikus. Pada percobaan pertama, ia menyuntikkan jaringan sel telur ke dalam tikus. Lalu tikus itu dijatuhkan, lalu dikejar-kejar. Hasilnya, tikus itu mengalami pengecilan pada kelenjar timus dan kemudian pada kelenjar adrenalnya membesar. Lalu dia melakukan penelitian yang kedua. Sebagian dari tikus-tikus itu disuntikkan kelenjar atau jaringan sel telur, yang lainnya tidak. Lalu diperlakukan dengan cara yang sama, tikus-tikus itu dijatuhkan lalu kemudian dikejar-kejar. Hasilnya sama, baik yang disuntikan ataupun yang tidak disuntikan oleh jaringan sel telur juga mengalami pengecilan pada kelenjar timus dan pembesaran pada kelenjar adrenal. Nah, kelenjar timus pada hewan dan manusia memiliki fungsi yang sama, yaitu berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Jika kelenjar timus tidak bekerja dengan baik, maka sel kanker dan berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur akan dengan mudah menyerang tubuh kita. Sedangkan kelenjar adrenal berfungsi untuk mengatur sistem elektrolit dalam tubuh, mengatur tekanan darah dan menghasilkan hormon kortisol. Hormon kortisol sendiri berfungsi mengontrol kadar gula, kemudian mengatur hormon seksual, mengatur aliran darah ke otot, kemudian merangsang jantung berdetak lebih cepat. Kemudian juga mempersiapkan tubuh menghadapi keadaan darurat, memicu pelepasan gula darah, kemudian meningkatkan kewaspadaan pikiran dan mengirimkan sinyal dalam sel-sel saraf ke otak. Dan yang terpenting adalah kortisol itu juga berfungsi meningkatkan perasaan sejahtera bagi seseorang. Nah, kelenjar timus yang mengalami pengecilan menandakan bahwa tubuh sedang mengalami penurunan fungsi yang berakibat pula pada penurunan daya tahan tubuh. Sedangkan adrenal yang membesar menandakan bahwa kelenjar tersebut telah bekerja keras memproduksi kortisol terus-menerus. Padahal normalnya kortisol dilepaskan oleh kelenjar adrenal dalam 24 jam itu hanya sekali. Kortisol yang terus-menerus dilakukan atau mengeluarkan adrenal jika seseorang dalam keadaan stres. Jika kortisol terus-menerus dilepaskan oleh tubuh, akibatnya tubuh akan mengalami beberapa gangguan. Misalnya kegemukan, kelelahan, kemudian menderita tekanan darah tinggi, bisa juga mengalami tulang keropos, kemudian gangguan haid bagi perempuan, kemudian penurunan nafsu seksual hingga kehilangan daya ingat. Nah, itulah sebabnya mengapa orang mengalami stres yang menahun, baik stres fisik ataupun psikis, akan dengan mudah menderita berbagai macam penyakit yang sangat membahayakan. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa mengendalikan sebagian besar kadar stres dalam tubuh kita. Karena itu mari kita lihat firman Tuhan. Yang pertama, ketahuilah tentang stres. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku dibinasakan sebab mereka tiada berpengetahuan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, rupanya orang binasa itu bukan hanya karena kurang iman, kurang kasih dan penghargaan atau pengharapan, tetapi juga dengan kurang pengetahuan. Karena itu setidaknya kita perlu tahu stres itu apa, dampak
dan penyebabnya apa sehingga kita bisa mengatasinya agar tidak merusak tubuh kita. Kemudian hal yang kedua adalah Ulangan 30 ayat 19 berkata, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Setiap hari kita perlu mengambil keputusan-keputusan terhadap informasi-informasi yang kita peroleh. Memilih jalan hidup berarti memilih berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berjalan sendiri. Itu berarti memilih berhubungan dengannya dan mematuhi perintah-perintahnya, bukan mengikuti keinginan kita yang mementingkan diri sendiri. Menurut Rick Warren, Gembala Sidang Saddleback, Amerika Serikat, mengatakan bahwa sumber stres dan persoalan yang paling besar diderita oleh banyak manusia di dunia ini karena mereka memilih berjalan berlawanan dengan Tuhan. Ibarat roda, kata Rick Warren, roda semua didesain jalan seirama. Jika salah satu tidak berjalan atau tidak berputar atau berlawanan arah, maka sesuatu yang fatal akan terjadi. Demikianlah yang akan dirasakan mereka yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, resep yang terakhir adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang cepat bersyukur, cepat memuji Tuhan, cepat mengakui kesalahan-kesalahannya dan yakin bahwa dosa-dosa mereka diampuni, suka menolong dan bersahabat dengan orang lain, jarang sekali mengalami stres yang berat. Nah, itulah rahasia di balik ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan kasihilah sesama manusia. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ibu Teresa sungguh membuktikan hal ini. Ia pernah berkata, jika sekarang kita tidak mengalami kedamaian, itu karena kita telah melupakan bagaimana memandang Tuhan dalam diri kita ataupun dalam diri sesama kita. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati kita dan pikiran kita meski kita sedang mengatasi masa-masa sulit ini, sehingga kita bisa menghadapi setiap hal tanpa harus stres, karena kita yakin bersama dengan Tuhan dan kita bisa mengelolanya dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa kadang-kadang kami stres menghadapi tekanan-tekanan hidup yang diperhadapkan kepada kami. Apalagi pada saat ini, hidup kami begitu berubah drastis sama sekali. Oleh karena pandemi COVID-19. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Engkau begitu baik bagi kami. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami tidak harus dikuasai oleh stres, tetapi kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian saudara. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.